Kita sudah berkali-kali juga ya melalui tahun politik di mana kita udah tidak ada resiko politik yang berkelebihan seperti halnya eh, di awal-awal era demokrasi. Nah, sekarang kalau kita lihat, tentunya pemilu itu membawa berkah tersendiri untuk ekonomi ya. Kalau kita lihat permintaan akan makanan ya, sektor-sektor food, sektor tekstil, ya garment itu juga akan biasanya meningkat, transport dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pemilu itu, kalau kita lihat positifnya ya tentunya ekonomi akan berputar lebih cepat gitu ya. Nah, questionnya sekarang apakah seperti masa lalu kalau ekonomi berputar lebih cepat, terus kita tuh jadi import lebih banyak. Nah, kalau kita import lebih banyak tentunya kita punya apa namanya current account itu bisa kembali defisit. Apakah investor akan keluar? Kalau kita lihat sih tergantung. Investor di financial market tuh ada dua. Satu memang long term investor, sementara yang satu memang short term orientation di mana mereka trading. Nah, kalau trading, kalau harganya udah misalnya turun, mereka akan masuk, harganya naik, dia akan keluar, ya itu apa namanya fast money ya, yang keluar masuk dengan cepat, tetapi selalu akan kembali ke equilibriumnya. Kalau kita lihat sekarang pun juga terjadi hal-hal seperti itu, di mana pada saat investor jangka pendek, terutama dari luar, itu masuk ke Indonesia, rupiah menguat, tapi habis itu mereka profit taking, mereka keluar lagi. Jadi hal itu wajar terjadi. Kita nggak melihat akan adanya faktor yang mengagetkan sehingga rupiah terus jadi tertekan atau bahkan ekonomi terus malah jadi apa malah terganggu prosesnya. Memang dari sisi investasi ya, kita lihat investor jangka panjang mungkin akan wait and see, tetapi yang sudah masuk tuh nggak akan keluar. Sebagian yang belum sempat masuk akan tetap masuk, baik itu dari sisi FDI maupun dari sisi short term investment di saham maupun obligasi. Baik, Demikian kita Mbak Anne. kita beralih ke Pak Enrico. Pak Enrico, kalau memang ada potensi ya, suku bunga di Amerika Serikat dan di Indonesia ini akan sama nantinya mungkin di tahun depan atau di akhir tahun ini. Lalu proyeksi Anda rupiah Ya, ini akan ada di level berapa? Apakah akan tetap di 15 ribuan atau mungkin menyentuh 1500 atau 15.500? enggak. Justru prediksi dari house kita malah rupiah seharusnya menguat on the back of pelemahan US dollar secara menyeluruh. Saya berikan konteksnya. Di 2021 ditambah 2022, broad dollar atau DXY index itu menguat sekitar 15%. Di 2021 dia menguat sekitar 6 persenan dan 9 persenan itu di 2022 pada saat the Fed mulai menginjak gas di bulan Maret 2022. Nah, so far this year kita melihat secara kumulatif masih di bawah 3% pelemahan US dollar. Dan rupiah menurut saya pada saat ini sangat berpotensi untuk menguat bahkan ke kisaran 14.700 di awal tahun depan. Ini akan ditopang oleh kembali, maksudnya lebih tingginya pembalikan aliran dana asing masuk ke Indonesia. Tadi Pak Brando juga mengatakan baik long term money maupun short term money. Kenapa? Karena kondisi makroekonomi kita sangat baik pada saat ini, ditambah juga dengan sektor eksternal Indonesia terbilang very resilient. Ya, jadi kita melihat yang terjadi adalah pelemahan dolar secara menyeluruh setelah menguat consistently 2 tahun berturut-turut 15%, mereka baru hilang sedikit di bawah 3% sepanjang tahun ini. Dan seturut dengan forecast kita bahwa 26 Juli pagi subuh the Fed akan melakukan suatu interest rate hike yang terakhir tapi tidak segera memangkas, otomatis orang akan melihat bahwa penguatan dolar sudah selesai semenjak 2 bulan yang lalu dan kedepannya dia akan mulai berangsur-angsur melemah secara konsisten. Apabila kita menjaga perbedaan imbal hasil steady dan juga dengan kondisi neraca transaksi yang masih bagus, ditambah inflasi yang baik, menurut saya forecast kami adalah rupiah justru kami prediksikan akan menguat ke kisaran 14.700 yang notabene di bawah 15.000 per
awal tahun depan.